7 sifat istimewa berita. Yang keempat ya, isi berita harus seimbang atau balance. Oke, itu sudah pasti ya. Kemudian yang kelima itu adalah berita tidak boleh mencampur adukan opini dan fakta sendiri. Tadi kita sudah membahas mengenai perbedaan pers barat dan pers timur, bahwa di pers timur kita tidak bisa mencampur adukan opini atau fakta sendiri, tetapi harus sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Berita yang disampaikan kepada publik atau kepada masyarakat itu harus sesuai dengan kenyataan, tidak boleh mengada-ngada ataupun melakukan persepsi opini dari seorang jurnalis. Kemudian yang keenam, berita harus ringkas. Kenapa harus ringkas? Karena dengan berita yang tadi saya jelaskan mengenai 5W1H itu sudah menjawab semua pertanyaan tadi ya, bahwa dengan 5W1H itu sudah mencakup segala jenis kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang jurnalis, dan kemudian si pembaca atau publik atau masyarakat juga akan lebih mudah mengerti, lebih mudah untuk menarik perhatian atas berita yang disampaikan oleh seorang jurnalis. Dan yang terakhir, isi berita juga harus clear dan hangat. Kenapa harus clear? Karena dari kenyataan yang informasi yang diberikan itu harus sesuai dengan adanya bukti-bukti yang jelas. Oke ya, kenapa harus hangat? Karena berita yang kita lakukan informasikan di seminggu yang lalu, kemudian kita baru informasikan sekarang, itu akan menjadi basi dan masyarakat tidak akan mau lagi, atau publik tidak akan mau lagi untuk membaca berita yang ingin disampaikan oleh seorang jurnalis. Karena apa? Karena beritanya sudah tidak lagi penting. Mereka sudah mengetahui duluan dari media lain. Jadi seorang jurnalis harus pintar dalam mencari berita, di mana berita yang dimaksud dalam berita hangat di sini adalah berita yang benar-benar up to date, yang sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Oke ya, contoh yang simpelnya, berita yang disampaikan itu pada saat situasi corona ini ya teman-teman ya, pemerintah menginformasikan setiap hari berapa jumlah yang positif, kemudian yang meninggal, dan kemudian yang sembuh. Itu penting ya teman-teman, supaya bukan berarti kita menakut-nakuti, tetapi juga pemerintah di sini tujuan dari menginformasikan adalah bagaimana kita sebagai warga masyarakat yang sehat harus bisa untuk menjaga diri kita supaya kita tidak menularkan orang lain atau kita tertular dari orang lain. Itu segelintir dari sifat dari istimewa berita yang harus dilakukan oleh seorang jurnalis. Oke, di minggu pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Kita kembali nanti di pertemuan berikutnya. Di pertemuan ke-10 seperti yang sudah saya janjikan, kita nanti adakan Zoom class. Kita adakan diskusi bagi teman-teman yang ingin bertanya. Nanti kita bisa lakukan di pertemuan secara tatap muka di Zoom class ya. Untuk pertanyaan teman-teman, kemudian adanya materi yang kurang paham atau kurang mengerti, kita bisa lakukan di forum diskusi yang sudah SSO ada. Kemarin saya sudah jelaskan ya ke teman-teman di WhatsApp group bahwa kini SSO sudah ada forum diskusi bagi dosen dan mahasiswa. Di sini kita bisa mengungkapkan pertanyaan, kemudian bisa sharing bagaimana materi ini supaya kita bisa lebih matangkan lagi. Oke ya, sampai ketemu di minggu depan dengan materi yang berbeda. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.